Anda mempunyai pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan saja di program Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tajam dan nyalakan notifikasinya. Dari Tigris Liong, Shalom Pak Pendeta Sabuin. Saya mau bertanya, apakah orang benar akan kehilangan keselamatan seperti yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 18? Kita bacakan ayatnya. 1 Petrus 4 ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Demikian Pendeta. Terima kasih. Boleh kita baca mulai ayat yang ke-12. Baik Pendeta. Oh, jadi satu perikop ya Pak Pendeta ya. Ya. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai yang ke-18. Wah, kita akan berhati-hatian dengan Jeffrey. Ayat yang ke-12. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus oleh Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Oke, sampai di situ dulu. Di sini ada dua macam penyebab penderitaan. Yang pertama ayat 12 dan 13 adalah penderitaan karena Kristus. Penderitaan karena mengikuti Kristus. Jenis penderitaan yang kedua, tolong Jeffrey sambung. Penderitaan karena apa itu di dalam ayat yang ke-15? Penderitaan karena perbuatan sendiri. Kesalahan sendiri. Penderitaan karena membunuh, mencuri, karena berbuat kejahatan. Ya. Yang mengalami penderitaan karena Kristus itu adalah orang-orang benar yang mengikuti Kristus. Yang mengalami penderitaan oleh karena ia melakukan kejahatan itu adalah orang-orang jahat. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-16 dan 17. Ayat ke-16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah ayat tiba 17, saatnya. Ya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ayat yang ke-18. Terima kasih, ayat 17 dulu. Di sini tetap ada dua golongan. Yang pertama adalah mereka yang mengikuti Kristus dengan mereka yang tidak percaya kepadanya. Dari ayat 12 tadi konsisten. Yang mengikuti Kristus bisa saja menderita karena Kristus. Dan karena penderitaan karena Kristus itu banyak orang juga yang bisa menyerah akan imannya. Ia meninggalkan imannya karena ia menderita. Lebih baik dia tidak ikut Kristus daripada ia menderita. Jadi penderitaan karena mengikuti Kristus. Ada banyak tantangan dan Yesus sudah katakan itu. Bahkan di Matius 5 di khotbah di atas bukit itu, atau pengajarannya di atas bukit, berbahagialah ia yang dianiaya oleh karena namaku. Rasul-rasul Kristus di dalam perjanjian baru mengalami penderitaan karena Kristus. Orang-orang benar dianiaya oleh karena Kristus. Tetapi ada yang tidak bertahan. Nah, untuk itulah ajakan bagi orang-orang Kristen menurut 1 Petrus pasal 4 ayat 17 bahwa kita ini akan melalui masa penghakiman. Allah akan memeriksa kita, khususnya mereka yang mengakui sebagai pengikut Kristus. Apakah memang betul-betul mereka sungguh-sungguh atau tidak?
Dan penghakiman itulah yang akan menghasilkan suatu kenyataan seseorang itu selamat atau tidak. Sebab bisa saja saya mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi saya tidak menghidupkan kehidupan kekristenan berdasarkan firman Tuhan. Pengadilan Tuhan itulah yang menentukan. Itulah sebabnya kita tidak menganut faham, atau lebih tepatnya Alkitab tidak mengajarkan suatu faham bahwa sekali seorang menerima Kristus, sekalipun dia berbuat jahat dan lain sebagainya, pasti dia selamat. Tidak. Kalau ia setia sampai akhir, dia akan selamat. Dan itu ditentukan oleh pengadilan Kristus. Itu yang disebutkan dalam ayat yang ke-17. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu disebutkan berulang-ulang Wahyu 2 dan Wahyu 3 kepada 7 jemaat. Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Itu artinya bersyarat. Kalau ia menang, artinya kalau dia setia. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Jadi bersyarat, yaitu percaya. Kalau berhenti percaya, maka tentu tidak akan selamat. Kalau terus percaya dan setia sampai kepada akhir, tentu akan selamat. Artinya, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, orang benar bisa binasa. Makanya di dalam ayat yang ke-18, apa yang disebutkan di sana? Ayat yang ke-18, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sedangkan orang benar saja ada peluang untuk tidak selamat kalau tidak setia. Apalagi orang-orang fasik dan orang-orang berdosa, orang yang jahat yang tidak mau menerima keselamatan itu. Jelas-jelas tidak selamat. Itulah sebabnya amaran itu diberikan kepada kita. Agar supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun dalam mengikuti Kristus ada banyak tantangan, penderitaan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sosial dan lain sebagainya, dalam pendidikan dan lain sebagainya. Tapi jangan undur, harus tetap setia sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua.